Nggak ada di Al-Quran istilah gua hiro. Itu menurut manusia itu yang bilang gua hiro. Ketika Al-Quran itu diterima, wahyu dari Allah kepada Muhammad, itu langsung ditulis atau enggak? Dia berupa kalimat roh, kemudian penulisannya itu berdasarkan al-haq. Jadi ada parameternya. Gitu. Siapa yang tulis? Penulisannya berdasarkan siapa yang tulis? Siapapun yang menulis, kalau dia berdasarkan... Saya tanya siapa yang tulis? Loh, dia... Wahyu dari Allah. Contohnya gini, kamu dengar baik-baik. Ketika Nabi Musa diturunkan Taurat, ya, Musa itu didikte sama Allah di atas Gunung Sinai. Kemudian ketika Yesus Kristus memberitakan suatu kebenaran, para muridnya itu mencatat dan menuliskan di situ. Ketika Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, siapa yang tulis? Pak Muhammad Islam atau Kristen, Pak? Muslim. Ya, Islam ya, KTP-nya. Muslim. Muslim atau Islam? Muslim. Kalau Islam itu atau agamanya, KTP-nya apa? Kalau saya seorang Muslim. Nah, oke, silakan. Kameranya ditunjukkan, Pak. Lebih baik. Ya, soalnya agak silau. Ya, silakan, Pak. Apa yang mau dibantah? Misalnya, apakah Anda setuju dengan Islam? Dengan Al-Quran? Saya tidak pernah setuju, karena saya Kristen, saya punya kitab saya. Oh gitu. Kenapa Al-Quran dipandang rendah menurut Anda? Siapa yang pandang rendah? Oh, berarti tidak rendah ya? Saya tidak memandang rendah kitab Anda, karena kita di sini berbicara toleransi, tetapi untuk kepercayaan saya lebih pilih Alkitab. Oh gitu. Karena kita Indonesia, ya. Tetapi kalau saya bilang saya pandang rendah kan nanti fatal, saya bisa masuk penjara, Pak. Tapi begini, saya melihat. Saya tahu Anda ini mau menjebak saya. Enggak, saya begini. Terus gimana, di TV kan dikatakan Al-Quran itu ya tidak benar gitu kan. Saya mau mengatakan kitab yang ada di dunia ini, satu-satunya kitab yang menyatakan kitab itu benar adalah Al-Quran. Oke, apakah kitabul la raiba fihi dalil mutakin itu. Oke, apakah bisa dibuktikan bahwa Alkitab Anda benar? Ya, pertama, bagaimana cara Anda membuktikan bahwa kitab Anda benar? Silakan. Ya, yang pertama ada pengakuan dari pernyataan yang punya kitab. Karena kitab itu kan yang menurunkan Allah kan. Pengakuan bahwa Allah turunkan Al-Quran kepada siapa? Ya, Al-Quran diturunkan kepada para rasulnya, ya kan? Sebagai Al-Quran diturunkan kepada para rasul. Rasul siapa? Para rasul berarti bentuk jamak, ya. Al-Quran hanya diturunkan kepada rasul, yaitu Muhammad. Kalau para rasul itu bentuk jamak, bukan singular. Iya, kepada para rasul. Pada rasulnya, bukan para rasul, karena Allah hanya punya satu rasul, yaitu Muhammad. Iya ya, pada rasulnya. Kepada rasulnya. Kalau karena Allah hanya punya satu rasul, yaitu Muhammad. Iya. Kepada rasulnya, yaitu Muhammad. Iya, gitu. Pada rasulnya maksud saya, bukan para. Slip of tongue. Oke. Ya, jadi begitu. Jadi ketika ayat-ayatnya saling menjelaskan, ayatin bainatin, yaitu saling menjelaskan berarti ada koherensi ya. Jadi tidak bertentangan tapi saling menguatkan. Maka itu salah satu dasar kenapa Al-Quran itu sama dengan ilmu itu. Selain juga didukung data ya, dia memiliki pandangan umum atau gagasan, tapi juga memiliki data terkait gagasan itu. Jadi, saya meyakini Al-Quran itu benar karena dia bukan hanya bicara yang tidak terlihat, tapi juga yang berbicara yang terlihat. Goib dan syahadat. Alimul goibi wa syahadati. Nah, seperti itu. Terus? Nah, pertanyaan saya, bagaimana Anda membuktikan bahwa Al-Quran itu benar? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana caranya Anda membuktikan Al-Quran itu benar? Ya, bukan hanya dari secara leksikal ya dia terbukti benar, bukan hanya secara deskripsinya, gambarannya, tapi juga secara enkripsinya. Jadi Al-Quran ini dilindungi atau dipelihara otentisitasnya, validitasnya berdasarkan enkripsi, sehingga jumlah surat, jumlah ayat, dan jumlah huruf itu tidak boleh dilebih-lebihkan dan tidak boleh dikurang-kurangi. Jika ada yang melebih-lebihkan, maka itu ketahuan ada mushaf yang palsu, gitu loh. Jadi, berdasarkan kriptografi Al-Quran, kita bisa tahu mana huruf yang berlebih, mana yang kekurangan di dalam mushaf-mushaf yang dicetak manusia. Artinya, Al-Quran memiliki sistem keamanan. Mushafnya masih ada atau tidak? Ya, ada yang sesuai dengan. Saya tanya, Anda berbicara tentang mushaf ya. Mushaf Al-Quran masih ada nggak sampai sekarang? Sehingga ya, begini Pak, sehingga bisa, kan dari Bapak bicara saya dengar, sehingga bisa dilakukan cross check antara Al-Quran yang Bapak pegang sekarang dengan mushaf yang Bapak pegang. Ya. Yang asli. Coba mushaf yang asli ada nggak? Makanya saya bilang
asli atau tidaknya asli ditentukan oleh kriptografi Al-Quran. Kalau Ya, saya tanya mushaf yang aslinya mana? Manuskrip yang aslinya mana? Coba ada. tunjukkan manuskrip asli. Ada berapa surah Al-Quran? 114 surah kan? ya itu karena berdasarkan angka 19 kali Saya tanya, Al-Quran ada 114 surah. 114 surat. Nah, sekarang 114 surah ini ada nggak manuskrip-manuskripnya? Jadi begini, 114 surat ini, ya kan, itu yang benar itu yang disusun berdasarkan alaihatis ata asaro, berdasarkan sakor. Ada yang disusun tidak berdasarkan itu tidak termasuk yang orisinil, yang tidak termasuk yang valid gitu loh. Oke, yang orisinil yang dituliskan di gini, yang saya tanyakan bukan itu, Pak. Valid. Ada banyak Gini, yang valid. gini, Pak. Gitu. Gini, Pak. Banyak. Contohnya gini, Pak. Saya ini nggak suka bertele-tele dan berteori yang terlalu banyak, Pak. Ya, saya nggak suka bertele-tele dan berteori. Nah, contohnya gini, Pak. Di hadapan saya ini ada The Septuaginta. Ini salinan tertua dari Alkitab. Namanya LXX, Pak. Ya kan? Nah, Terus saya bisa melihat gini, Pak. Gini, Pak. Bapak lihat dulu, Pak. Lihat dulu sini. Ini kitab Kejadian, Pak. Nah, di dalam kitab Kejadian ini salinan tertua. Ini lengkap, Pak. Ya. Dalam bahasa Yunaninya. Ya. Nah, ini kita bisa menjadi sebuah cross check silang. Dan saya harus akuin, Pak, terjemahan di dalam Alkitab, terjemahan Indonesia masih banyak yang kurang dari terjemahan naskah aslinya. Saya harus akuin karena serapan bahasa Indonesia yang minim. Serapan ini bicara tentang serapan bahasa Indonesia yang minim dan juga namanya manusia. Makanya sebagai umat yang kita ingin belajar bahasa asli, ya kata Ibu Rita Wahyuni, orang Kristen perlu belajar bahasa aslinya. Ya, makanya saya ingin tanya, Pak, ada nggak naskah asli dari 114 surah itu yang bisa di cross check dengan Al-Quran sekarang? makanya saya tanya tadi, parameter asli kalau di dalam Al-Quran adalah berdasarkan alaihatis ata asaro. Nah, kalau di dalam Bible, parameter asli itu berdasarkan apa gitu? Jangan-jangan Bapak nggak ngerti kan, saya udah tunjukkan ini, Pak, The Septuaginta, Pak. Ya, itu apa itu maksudnya itu? Septuaginta ini naskah tertua, ya salinan tertua dari Alkitab, Pak. Ya, nah sehingga di dalam sebuah buku ini, Pak, ya Septuaginta ini saja, Pak, itu dipakai oleh orang Yahudi, Pak. Nih, dipakai oleh orang Yahudi kalau dalam buku ini, ya. Karena ini orang Yahudi pun memakai Septuaginta, ya. Saya bisa tunjukkan beberapa data. Bahwa itu naskah tertua. Pakai Karena orang Yahudi pakai, Pak. Nih, saya tunjukkan datanya, Pak. Karena orang Yahudi pun pakai ini adalah naskah tertua. Nah, ini. Nih, Pak. Ini sebuah data, Pak. Kita tahu ini naskah tertua karena orang Yahudi pun pakai. Nih. Berbagai macam salinan, Pak. Ya. Di sini Pak lihat ISBN, Pak, ya. Ya. Berbagai macam salinan, ya. Salinan-salinan di atas terpelihara sejumlah terjemahan kuno. Kitab suci demi kepentingan ya orang-orang Yahudi. Siapa yang nulis itu? Orang-orang Yahudi di perantauan. Dengar dulu, Pak. Ya. Terutama bagi mereka ditinggal di Lautan Tengah, di khususnya Mesir, dalam hal ini di abad kedua sebelum Masehi. Nah, ini ada naskah tertua, namanya yang mereka pakai adalah Septuaginta. Nah, naskah yang tertua kemudian itu namanya naskah Vulgata. Vulgata ini ada di abad keempat. Ya. Nah, kemudian ada naskah yang selanjutnya 1000 tahun setelah Yesus, namanya naskah Masoret, teks Masoret. Ya, jadi naskah Septuaginta inilah yang menjadi pedoman kita dalam berapologet dan mengajar. Kalau saya pribadi. Nah, sekarang Pak, pertanyaan saya, Pak, simpel. Bukan cuma buku itu, Pak. Masih ada buku ini, Pak. Sebagai sebuah cross check dan pembanding. Ya. Buku ini bisa menjelaskan buku ini bisa menjelaskan buku ini. Saya punya dua sumber. Pertanyaan saya simpel, Pak. Di sini nggak ada omon-omon aja, Pak. Al-Quran ada berapa naskah? Ada berapa surah? Makanya kan saya bilang tadi kan, bahwa kita ingin membuktikan mana yang benar itu kalau saya berdasarkan rumusan alaihatis ata asaro. Artinya? Abang kan Artinya apa? Artinya apa? Saya tanya artinya apa? berdasarkan angka 19. Kalau abang kan berdasarkan naskah tertua. Nah, yang bilang berdasarkan naskah tertua tadi, apakah sudah bisa dipastikan dia? Kayaknya nggak ada ilmunya kamu, teman. Saya pikir kamu ustadz ada ilmunya. Apa bukti? Makanya saya bilang, Pak, gini Pak. Kalau Anda berdiskusi dengan orang, dengar dulu, Pak. Kalau Anda berdiskusi dengan orang lain, mungkin hanya omon-omon aja. Dengan saya ini berdasarkan data semua, Pak. Kalau diskusi, Pak. Iya. Yang Di sini jangan omon-omon saja. Memang kalau omon-omon saja, view saya bakal naik cepat nih, Pak. Hanya nggak mau saya. Saya tanya, naskah dari Al-Quran itu ada berapa surah? saya tidak berdasarkan naskahnya, tapi berdasarkan parameternya. Parameternya apa? Satu. Parameternya alaihatis ata. Artinya apa? Ya berdasarkan 19. 19 apa? Ya misalnya 114 surat itu 19 kali 6. 19 kali 6 maksudnya arahnya.
angka 19 menentukan. Angka 9, iya saya tahu angka 19 ini maknanya dibalik dari yang kau ucapkan arahnya mau kemana? Dia sebagai konstanta. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayat Tuhan. inti pada surat inti itu 19 huruf. Dan jumlah bodoh ayat-ayat sekali. itu di dalam Al-Fatihah itu Kamu ngerti nggak pertanyaan saya, Pak? enggak, itu parameter di kami. Nah, kalau parameter di Abang, Enggak, saya tanya kamu tadi ini, kamu ngerti nggak? enggak itu. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu benar? Ya kan udah saya bilang, parameternya alaiha tis'ata asyara. Nah, kalau Abang kan parameternya yang dibilang tadi naskah tertua. Naskah. Nah, yang bilang naskah tertua itu jaminannya apa? Sekarang gini, Ya, saya kasih sederhana lagi pertanyaan saya. Saya kasih sederhana pertanyaan saya. Sederhananya gini, Pak, ya. Bagaimana Anda tahu bahwa Al-Quran yang Anda pegang sekarang itu adalah yang asli? karena berdasarkan alaiha tis'ata asyara. Ada nggak naskah tertua dari Al-Quran yang Anda pegang itu? Ada manuskrip yang Anda pegang itu? Dia bisa diperbarui asalkan ada rumusannya gitu, sesuai rumusannya. Lah, masa kalau rumus tidak bisa diperbarui? Yang penting sesuai rumusannya di dalam memperbaruinya gitu. Ya, rumusannya itu pasti berdasarkan sebuah naskah asli. Al-Quran diturunkan berdasarkan al-haq. Nah, al-haq itu adalah parameternya, al-haqqu wal mizan. Al-haqqu wal mizan itulah parameter untuk menuliskan kitab itu supaya tetap otentik gitu. Oke, parameternya itu adalah sebuah perkataan Rasulullah di awal, betul? Bukan, itu perkataan Allah. Oke, perkataan Allah kepada Rasulullah. Ya, Nah, oke, ada kamu dengar. Al-Quran. Perkataan Allah kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran ada. Perkataan Allah kepada Rasulullah saat di gua Hira itu langsung ditulis nggak? Nggak ada di Al-Quran istilah gua hiro. Itu menurut manusia itu yang bilang gua hiro. Ketika Al-Quran itu diterima, wahyu dari Allah kepada Muhammad, itu langsung ditulis atau enggak? Dia berupa kalimat rob, kemudian penulisannya itu berdasarkan al-haq. Jadi ada parameternya. Gitu. Siapa yang tulis? Penulisannya berdasarkan siapa yang tulis? Siapapun yang menulis, kalau dia berdasarkan... Saya tanya siapa yang tulis? Loh, dia... Wahyu dari Allah. Contohnya gini, kamu dengar baik-baik. Ketika Nabi Musa diturunkan Taurat, ya, Musa itu didikte sama Allah di atas Gunung Sinai. Kemudian ketika Yesus Kristus memberitakan suatu kebenaran, para muridnya itu mencatat dan menuliskan di situ. Ketika Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, siapa yang tulis? Saya mengatakan penulisan Alkitab berdasarkan susunan... Aduh, kenapa kamu seperti ini, tidak mengerti? Ada cara penyusunannya, siapapun boleh menulis, yang penting sesuai dengan... Siapapun yang boleh menulis, sekarang contohnya Al-Baqarah, siapa yang tulis? Ya, boleh dicetak ulang, yang penting parameter... Saya tanya siapa yang tulis? Tuhan Yesus Kau mengerti ke tidak? Siapapun boleh menulis, asalkan tidak salah, gitu loh. Ya, siapanya siapa? Siapa itu siapa? Bukan persoalan siapa, tapi apa, gitu loh. Apa? Ah, Tuhan! Siapanya itu adalah apa? Bukan maksudnya, yang penting apa, bukan siapa. Iya, jadi memang apa memang harus mengapa. Memang seperti itu. Menulis kitab Al-Quran, yang penting tidak salah, gitu. Mengapa memang seperti apa? Memang apa itu adalah mengapa, Pak? Memang. Bukan, maksudnya apa itu adalah dasar daripada... Maksudnya adalah mengapa itu adalah apa? Memang begitu, Pak? Bukan begitu. Kan tadi Bapak bilang apa adalah mengapa, siapa adalah apa? Bukan kayak gitu. Jangan mengarang-arang. Kan tadi Bapak yang ngomong, saya cuma balikin saja. Tidak, maksud saya gini, siapapun boleh menulis kitab. Ya, siapa itu adalah apa, kan? Bukan, berdasarkan... Jadi siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Apa? Dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa yang menulis. Orang Jadi disebutkan pertanyaannya, bagaimana kamu bisa tahu bahwa wahyu yang diterima sama Muhammad itu dari Allah? Iya, karena Allah yang bilang al-haqqu min rabbik. Nah, siapa yang tulis langsung ketika Nabi Muhammad menerima wahyu? Siapa yang tulis dalam bentuk tulisan? Dia ditulis itu yang penting berdasarkan al-haq. Itu Iya, perintah Allah. ada pena nggak? Ada pena nggak yang menulis? Iya, di dalam al-alaq dijelaskan. Yang memegang pena itu siapa? Yang memegang pena itu siapa? Bukan masalah memegang. Siapa yang pegang pena? Beda dulu, al-haji alama bil qalam. Allah mengajarkan dengan al-qalam. Seperti pena dia, al-qalam itu. Iya, tentunya. Gini loh, masa kalau saya nggak pegang buku, kalau saya nggak ini Milu punya tulis, nah, Milu punya buku. Nih, kalau saya nggak pegang buku, saya nggak pegang pena, ada tulisan nggak? Nggak ada tulisan. Nah, Al-Quran itu siapa yang tulis? Anda, Bang, kalau Darah Yesus berkuasa. Abang harus Oke, gini aja, kita buktikan saja. Kita buktikannya gini, Pak. Kita buktinya gini. Gak usah ke inspirasi kanon kitab suci, itu terlalu berat. Ya, Bapak nggak sebanding ilmu Bapak dengan inspirasi kanon itu nggak sebanding dengan saya. Gini, Pak. Kita langsung pada prakteknya saja, Pak. Ya, jangan terlalu banyak teori. Tadi itu teori. Gini.
Allah yang menciptakan langit dan bumi? Iya. Oke, oke. Bapak percaya kepada Taurat? Ya percaya lah, orang ada dalam Al-Quran. Injil juga percaya. Taurat yang mana yang Bapak percaya? Yang ada dalam Al-Quran. Emang Taurat? Ada dalam Oke. Al-Quran. Emang Al-Quran menuliskan tentang Taurat? Ya, ajarannya kan dikasih tahu. Taurat, Jabur, Injil. Kutipan-kutipannya kan ada dalam Oke. Al-Quran. Contohnya? Riku baina Oke. Rasuli. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang rasul. Oke. Berarti sama gitu. Oke. Contohnya gini Pak. Kalau Bapak mengatakan bahwa Al-Quran, Taurat itu sudah ada dalam Al-Quran, berikan satu contoh ayat dalam Taurat yang dikutip sama Al-Quran. Silakan. Yang ada dalam Al-Quran. Silakan. Itu Allah mengajarkan tis'ata ayat, 9 ayat. Oke, 9 ayatnya itu apa-apa saja? Sebentar ya, lupa saya. Boleh sebentar. Silakan, saya bukakan. 9 ayat itu apa-apa saja yang ditulis dalam Al-Quran. Silakan. Sebentar. Sabarlah, sabar. Aman. Ini baru buka wifi nih. Nah, kita lihat ya. Teman-teman, bantu tap layarnya teman-teman ya. Bantu tap layarnya, tembuskan ke 600k teman-teman ya. Bantu tap layarnya, tembuskan ke 600k. Ini akun barunya Bang RK teman-teman, di follow saja. Akun barunya. Oke, 9 ayat yang ditulis oleh Al-Quran yang diambil dari Taurat apa saja. Silakan. Sabar ya. Lihat dari tadi saya Kalau sabar. mau bantu bisa. Saya tanya kamu, kok saya bantu kamu? Ya, masalahnya agak lemot ini. Bilang aja saya lagi googling ya kak gitu. Iya, namanya lupa kan. Memorinya agak terbatas, sudah tua ini. Oke. Buka di dalam surat ya. Surat apa nih? Ntar ya. Lemot pula ini, ntar ya. Bilang lagi googling ya kak. Iya. Contoh kitab yang dituliskan oleh Al-Quran yang ada Al-Taurat yang ada dalam Al-Quran apa? Silakan. Bentar. Ya bentar, gak apa-apa, saya tunggu ya. Saya sabar menunggu sesuatu yang sangat menebalkan bagi kita kan kaum ICTRU semua Pak. Itu surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 101. Oke, 101 ya. Ya. Oke. Nah, sabar Pak. Ya. Udah sabar ini. Nih, Pak lihat baik-baik Pak ya. Saya bukakan di sini Pak, lihat ini Pak. Pak perhatikan di sini. Pak, kitab Taurat itu ada 5 Pak. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan Pak. Oke. Itu kata siapa? Lihat dulu di sini. Kata orang yang punya tahu Yahudi. Orang Yahudi saja sepakat ini kitab-kitab ini. Tapi kata Al-Quran nggak begitu. Iya berarti Taurat kamu beda dengan Taurat Musa. Gini, Taurat itu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa atau enggak? Iya, tapi dijelaskan oleh Saya tanya, Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Taurat kepada Yang di atas Gunung Sinai itu, yang di atas Gunung Sinai dengan Allah itu Musa atau Muhammad? Musa, tapi diceritakan oleh Jadi Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel, betul? Betul. Atau Bani Arab? Itu Atau Bani Arab? Bani Israel lah. Oke, Bani Israel. Oke. Nah, Taurat Musa itu Pak perhatikan ada 5 nih Pak. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi kata Al-Quran nggak ada begitu. Sekarang kau mau ikut Nabi Musa atau ikut yang kau mau? Mau ikut Al-Quran lah. Karena Al-Quran sekarang Berarti yang dikatakan Nabi Musa salah. benar di dalam Al-Quran. Standar ganda. Gini Pak, dengar baik-baik. Bapak percaya nggak 5 kitab Taurat? Nggak ada dalam Al-Quran begitu. Berarti Allahnya Nabi Musa beda dengan Allahnya Nabi Muhammad. Sama, cuman Beda. Kalau Allahnya Nabi Musa sama dengan Nabi Muhammad, kenapa 5 kitab itu nggak ada dalam Al-Quran? karena Al-Quran itu udah Karena memang Allahnya Muhammad beda sendiri. Allahnya Nabi Muhammad adalah Allah negeri Mekah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim karena Allah negeri Mekah. Tetapi Allahnya Nabi Musa Allah Bismillah. Besum elah Israel, Allah Israel, bukan Allah Mekah. Itu bahasa yang sudah dibuat manusia itu. Bukan bahasa yang dibuat oleh manusia. Tapi memang Allahnya Nabi Musa beda dengan Allahnya Muhammad. Allahnya Islam berbeda. Di dalam Al-Quran disebutkan la nufarriqu baina ahadin min Itu
Allahnya kamu, bukan Allahnya Nabi Musa. Sama itu kalau dalam Al-Quran. Beda, kalau sama kenapa Taurat tidak ada di dalam Al-Quran? Ada. Prinsip-prinsipnya dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada prinsip-prinsip, kenyataan itu begitu pahit. Kebenaran itu memang pahit, Pak. Terima kenyataan bahwa Allahnya Nabi Musa berbeda dengan Allahnya Muhammad. Nah, belum dibaca Al-Qurannya udah disimpulkan. Itulah. Mana? Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Surat Al-Isra 110 ya. Tapi saya sambil jalan ya, soalnya nggak boleh jalan kalau mobilnya Lihat, jalan. jangan matikan kamera bilang mau kabur. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mujizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Arab. Nah, Bani Israel itu mengatakan kitab Taurat itu ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini kelima kitab Bani Israel. Itu menurut di sini kan dia bilang tanyakanlah kepada Bani Israel. Nah, kita tanya, Bani Israel, 5 kitab Taurat itu ada berapa? Ada nih. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, bukan tanyakan kepada Bani Arab. Bani Arab memang nggak tahu kitabnya Bani Israel. Ketika dia datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa engkau, wahai Musa terkena sihir. Kapan Musa terkena sihir? Sejak kapan Nabi Musa kena sihir? itu bukan menurut Al-Quran. Sejak kapan Nabi Musa kena sihir? Yang kena sihir kan Nabi Muhammad, Pak. Di dalam kitab Taurat Musa nggak pernah kena sihir, tapi thanks ya Pak ya, ayat ini membantu saya juga ini Pak. Surat Al-Isra, Musa nggak pernah kena sihir Pak, yang kena sihir itu Nabi Muhammad. Sejak kapan di dalam Taurat Musa itu kena sihir Pak? Oke, terima kasih Pak, saya foto dulu ya Pak ya. Ini termasuk bahan, terima kasih ayatnya Pak. Nggak pernah. Iya, lalu kenapa di sini bilang wahai Musa terkena sihir? Benar-benar yakin bahwa engkau, wahai Musa, akan terkena sihir. Kapan Musa terkena sihir? Itu kata siapa itu? Lah ini ayat yang kau bilang tadi, Al-Isra 101. Iya, tapi kan terjemahannya begitu. Ini yang kau bilang tadi, Al-Isra 101 kau bilang. Di dalam Al-Isra 101 dia bilang Musa terkena sihir. Sejak kapan? Yang terkena sihir kan Nabi Muhammad, bukan Musa. Tapi Al-Quran bukan terjemahan. Al-Quran memang saya kan nggak mau baca Al-Qurannya Pak. Coba Bapak yang baca Al-Qurannya, coba silakan. Nah, kalau terjemahan kan sama. Ya udah silakan kau baca. Terjemahan itu sama kayak Berarti gini Pak, kesimpulannya Pak, kitab Tauratnya Nabi Musa berbeda dengan Allahnya Nabi Musa, berbeda dengan Allahnya Nabi Muhammad. Udah clear, selesai. Ya, menurut Al-Quran sama. Ya berarti Musa yang lain, bukan Musa yang Bani Israel. Musa ini kan banyak Pak. Jadi mungkin Musa yang bukan yang Bani Israel, yang menurunkan Allah yang menurunkan kitab-kitab kepada Bani Israel itu, berarti bukan yang itu Pak. Makanya kita tergantung. Makanya Bapak akan dalam keadaan bingung Pak. Karena apa Pak? Kalau kelima kitab dari Israel yang diturunkan Taurat itu ada 5 kitab Pak. Gitu. Berbeda. Beda referensi itu, beda referensi. Iya, karena Allahnya beda. Allahnya kalau Allahnya sudah beda berarti referensinya beda. Sepakat Pak, saya juga sepakat dengan Bapak itu. Tetangga saya juga ada namanya Musa Pak. Ada tetangga saya namanya Musa. Berarti Musa yang zaman itu berbeda dengan Musanya yang ada dalam Al-Quran Pak. Beda. Dalam Al-Quran, la nufariqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan. Itu abang yang beda-bedakan. Siapa yang beda-bedakan? Memang kenyataannya beda Pak. Dalam Al-Quran semua rasul itu sama. Siapa bilang? Ya itu menurut persepsi kitabnya Bapak, bukan persepsi dalam kitab Taurat. Salah kan saya? Saya kan nggak salah. Ya siapa yang mau menyalahkan kitabnya Bapak? Ya silakan Bapak imani saja Allahnya Bapak dengan nabi-nabinya Bapak. Allah yang eksis, Allah yang nyata, yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Gitu. Sehingga ada aturan-aturan yang ketat di dalam Bani Israel. Yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Aturan-aturan dalam Taurat itu tidak tertulis dalam Al-Quran Pak. Berarti ayatnya Allahnya berbeda. Iya berbeda sumbernya kan. Buka dulu kameranya Pak. Jangan malu-malu Pak. Kalau Bapak nggak buka kamera, saya malas diskusi Pak. Nanti kena pelanggaran kalau sambil nyetir, nggak boleh. Ya udah kau pulang ke rumah dulu, baru kau masuk lagi. Ya masalahnya ini nanti bilang aja udah turun.